Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iswandi Khairi Ramen di Suara IKR, channel anak daerah, channel yang tidak takut mengabarkan kebenaran. Nah, untuk kesempatan kali ini kembali saya akan mengupdate perkembangan terkait dengan investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terhadap terbunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam. Kabar terbaru disampaikan oleh pihak Komnas HAM pada hari Jumat 8 Januari 2021 yang lalu. CNN Indonesia.com menulis dengan judul Komnas HAM, polisi perintahkan hapus rekaman saksi di KM 50. CNN Indonesia Jumat 08 Januari 2021 pukul 19.04 waktu Indonesia Barat. Jakarta, CNN Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkap fakta bahwa aparat kepolisian sempat memerintahkan untuk memeriksa ponsel dan meminta saksi yang berada di KM 50 Tol Jakarta Cikampek menghapus rekaman saat insiden bentrok polisi dan laskar FPI. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Muhammad Khairul Anam saat menyampaikan hasil penyelidikan dalam bentrok yang terjadi pada 7 Desember 2020. Terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan pemeriksaan handphone, ujar Anam dalam pemaparannya Jumat 8 Januari 2021. Dia mengungkap pemeriksaan ponsel dan permintaan hapus rekaman kepada warga di lokasi kejadian merupakan satu dari sejumlah temuan menurut keterangan saksi saat bentrok yang berujung tewasnya 6 laskar pengawal Rizik di KM 50. Anam juga mengungkap bahwa saksi di lokasi kejadian diberitahu oleh aparat bahwa insiden yang terjadi saat itu terkait narkoba dan terorisme. Terdapat penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme, katanya. Selain keterangan itu, Anam menyebutkan saksi Komnas HAM mengungkap bahwa terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal di lokasi kejadian. Dari keduanya, satu berada di mobil dan satu sisanya berada di jalan. Saksi Komnas HAM, seperti diungkapkan Anam, juga melihat petugas telah melakukan tindak kekerasan kepada 4 anggota laskar yang masih hidup di KM 50. Beberapa bukti diletakkan di meja salah satu warung oleh petugas. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap, ujar Anam. Komnas HAM menyimpulkan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran HAM dalam insiden bentrok polisi dan 6 laskar pengawal Rizik pada 7 Desember lalu. Menurut Anam, polisi bersalah karena telah membunuh 4 anggota laskar yang diketahui masih hidup saat berada di KM 50 atau setelah 2 anggota laskar yang lain telah tewas. Demikian ditulis oleh CNN Indonesia.com. Kemudian beranjak ke berita berikutnya masih terkait dengan hasil penyelidikan Komnas HAM. CNN Indonesia menulis dengan judul Komnas HAM, mobil Rizik juga diintai petugas selain polisi. CNN Indonesia Sabtu 9 Januari 2021 pukul 4.30 WIB. Jakarta, CNN Indonesia. Tim penyelidikan dan investigasi insiden penembakan terhadap 6 anggota Laskar Front Pembela Islam FPI menemukan fakta ada pihak selain polisi yang membuntuti Imam Besar FPI Rizik Syihab. Menurut Ketua Tim, Khairul Anam, pembuntutan ini dilakukan sebelum peristiwa yang menewaskan 6 anggota laskar di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Dalam paparannya, Anam menyebut Polda Metro Jaya mengakui mengerahkan petugas untuk membuntuti Rizik. Namun, hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini juga telah dibuktikan dengan surat perintah yang ditunjukkan saat Komnas HAM melakukan investigasi. Meski begitu, di lapangan ditemukan fakta pengintaian juga dilakukan oleh pihak yang bukan anggota polisi yang memang diberi mandat seusai surat tugas.
Didapatkan fakta juga telah terjadi upaya pengintaian dan pembuntutan terhadap MRS yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian oleh polisi sejak dari kawasan Markas Syariah Mega Mendung hingga ke kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2020, kata Anam saat menyampaikan keterangan pers di Gedung Komnas HAM Jalan Latuhar Hari, Jakarta Pusat, Jumat 8 Januari. Tak hanya itu, pada waktu bersamaan juga didapati adanya konsentrasi petugas keamanan berseragam lengkap dalam kurun waktu 6-7 Desember 2020 di sejumlah titik gerbang tol, rest area, dan jembatan penyeberangan sepanjang tol Jakarta Cikampek. Namun berdasarkan hasil penyelidikan dipastikan bahwa konsentrasi petugas bersenjata lengkap tersebut dalam rangka proses pengawalan terhadap iringan rombongan pembawa vaksin COVID-19 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung, kata dia. Lengkap. Jadi saat itu ada rombongan pembawa vaksin kemudian dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Kayak di film-film ya. Oke, kita lanjutkan. Komnas HAM sendiri telah merilis hasil investigasi terkait peristiwa itu hari ini. Terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas. Maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran HAM, kata Anam. Jadi yang disebut oleh Komnas HAM sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh pihak kepolisian adalah dengan tewasnya 4 orang laskar di tempat. Jadi terbunuhnya 2 orang sebelumnya itu tidak termasuk dari pelanggaran HAM, tapi 4 lainnya yang dalam kondisi masih hidup kemudian tewas itu yang dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Saya lanjutkan. Penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuh korban jiwa mengindikasikan ada tindakan unlawful killing terhadap Laskar FPI, tambahnya. Merespons, Polri mengaku menghargai hasil penyelidikan sembari menyebut menunggu surat resmi untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM. Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirim ke Polri. Tentunya akan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri, ujar Kadip Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jumat 8 Januari. Demikian ditulis oleh cnnindonesia.com. Jadi Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa terbunuhnya 4 laskar FPI sebagai bentuk pelanggaran HAM, sedangkan 2 lainnya bukan bagian dari pelanggaran HAM. Kita akan ikuti terus berita terkait dengan terbunuhnya laskar FPI. Bagaimanapun juga kita mengharapkan ada sebuah keputusan yang adil terhadap terbunuhnya laskar FPI tersebut. Karena bagaimanapun juga mereka adalah anak bangsa, mereka adalah putra Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mestinya mendapatkan perlakuan hukum yang sama dengan siapapun di Indonesia ini. Untuk itu, kita akan mengawasi atau kita akan mengawal terus proses persidangan selanjutnya nantinya tentunya setelah Komnas HAM memberikan rekomendasi terhadap temuan mereka. Tetap di channel ini, tetap dukung channel ini, karena channel ini mengajak kita untuk sama-sama merawat akal sehat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.